Sis, murai batu itu mentalnya apa bisa putus atau rusak? Kalau bisa bagaimana penanganannya? Jadi ada banyak sekali teman-teman yang tanya. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi, ada linknya ya. Oke. Wah, ini lupa nutup sangkar ya, nggak nutup sangkar, untung saja kita buat video. Oke, langsung saja teman-teman. Dalam video kali ini saya coba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Yang pertama, murai batu apakah bisa putus mental atau putus nyali kayak gitu. Nah, semua hewan, semua makhluk hidup kayaknya bisa yang namanya, kalau orang Jawa bilang itu trauma atau kanji ya, yang namanya hewan hidup kayak gitu. Penyebabnya apa? Jadi di sini kalau hewan ya masing-masing karakter beda ya. Seperti ayam, kalau ayam itu habis sabung, kalau udah putus ya sulit diperbaiki ya kayak gitu. Biasanya langsung disembelih. Tapi beda lagi kalau burung murai batu. Jadi di burung murai batu ini ada yang menarik, ketika burung tersebut putus mental atau mentalnya drop, itu bisa disembuhkan. Jadi yang pertama biasanya penyebabnya itu karena sering diadu. Jadi banyak sekali gaco-gaco atau materi-materi yang bagus-bagus tetapi rusak. Itu yang pertama, kita atau jokinya terlalu memaksakan. Jadi kalau minggu ini udah diadu, minggu berikutnya diajak teman, biasanya udah gatel karena tahu kalau burungnya sebelumnya mainnya bagus. Tetapi kondisi burung itu naik turun. Kadang-kadang minggu ini bagus, minggu berikutnya burungnya belum siap, tetapi orangnya udah gatel aja pengen gantang. Nah, itu penyebabnya kalau dipaksa, burungnya masih capek, biasanya langsung digantangan biasanya langsung ngembangin. Seperti kacer juga biasanya bagong kayak gitu. Kalau murai batu biasanya ngelowo. Nah, itu penyebab pertama. Adapun penyebab lainnya banyak sekali. Jadi yang sering dialami yaitu biasanya. Jadi di sini ngelowo atau ngabruk-ngabruk kurungan itu ada dua versi. Yang pertama memang burungnya kejinakan, yang kedua seperti saya bahas ini putus nyali atau down mental kayak gitu. Nah, cara nanganinya bagaimana? Banyak sekali channel-channel juga yang membahas. Tetapi di sini mungkin saya bahas sesuai pengalaman saya ya, kayak gitu. Jadi ada kurangnya nanti bisa tambahin. Oke. Yang pertama, kalau misalkan burungnya itu murai batu, kacerkah kayak gitu, biasanya di gantangan itu mentalnya down, tiba-tiba ngelowo, ngabruk-ngabruk, padahal sebelumnya mainnya bagus. Itu biasanya kondisinya belum stabil. Jadi kalau belum stabil, ya caranya bagaimana? Itu biasanya kita stabilkan, tidak perlu waktu yang lama kayak gitu. Jadi kalau misalkan belum parah, itu tidak perlu waktu yang lama. Berapa waktunya kayak gitu. Jadi masing-masing burung nggak sama. Kalau misalkan belum parah sih, mungkin di bawah 1 bulan udah bisa ya. Dengan cara biasanya saya sendirikan. Jadi sering sekali dulu saya dapat seperti itu. Udah teman nggak bisa nyeting lagi, akhirnya saya ambil, masih bisa saya setting-setting lagi. Itu caranya yang pertama, kita sendirikan. Jadi full disendirikan, jangan ketemukan murai batu lain minimal 1 minggu. Nah, setelah itu coba untuk melatih mentalnya naik, hadapkan dengan burung yang atau murai batu yang lebih muda, yang pertama itu, atau betina, atau masih bahan. Jadi kalau misalkan dihadapin yang paling gacor tuh kemungkinan ada 2, dia berani, terus takut, ada lagi dia langsung takut. Kayak gitu. Tapi teman-teman di sini saya sarankan menggunakan murai batu yang muda atau betina kayak gitu. Kemarin ada yang tanya, Om Sis, menggunakan murai batu betina saya nggak punya. Coba aja dengan murai batu muda atau bahan. Seperti itu teman-teman. Kalau dicas sebentar dia udah naik, udah disendirikan lagi. Jangan ketemukan burung lagi. Kita coba sekitar 1 minggu lagi. Lakukan seperti itu 2-3 kali. Jadi kalau nanti udah dia naik teman-teman ya, udah kelihatan balik, coba cas saja dengan beberapa burung. Jadi jangan digantangan dulu untuk mengetesnya nanti.
Tapi kalau misalkan dilihat hasilnya dia bagus tapi belum maksimal, kita sabar dulu. Tapi kalau hasilnya jelek, ya sabarnya lebih lama lagi. Tapi kalau udah bagus, itu mungkin seminggu lagi udah bisa dicoba lagi. Kayak gitu. Untuk nyobanya, masing-masing gantangan nggak sama ya. Ada lomba kecil, lomba besar. Jangan yang besar-besar dulu biar nggak keberatan. Biasanya seperti itu. Itu tadi untuk penanganan yang belum parah ya teman-teman. Nah, kalau yang udah parah bagaimana? Jadi enaknya di murai batu itu nggak sama seperti ayam sabung atau sabung ayam. Biasanya kalau udah sabung ayam itu sulit disembuhkan, bahkan sampai mati ya, seperti itu. Jadi kalau di murai batu, kalau udah parah, lakukan dengan langkah pertama tadi, tetapi waktunya agak lama, kayak gitu. Jadi di sini ada beberapa cara, selain tadi juga biasanya saya lakukan pengumbaran atau di kandang ternak kayak gitu. Kalau di depan ini termasuk belum kondisi ya, jadi ini yang buat saya background ini murai batu yang saya dapat kemarin di unboxing Kang Bambang. Ini udah jenisnya nih ya, sering prestasi, cuman baru datang kemarin. Tapi ketika burung tersebut masih kondisi seperti ini, dia masih naik turun. Kalau coba dipaksa dengan gantang atau dicas banyak burung, ini juga akan bahaya kayak gitu. Jadi yang pertama, kondisi burung harus benar-benar fit seperti itu. Terus kita lanjutkan lagi yang parah tadi. Jadi murai batu yang parah atau drop sama sekali, yang penting sehat, coba aja taruh kandang umbaran atau di ternak teman-teman. Nah, ini memerlukan waktu yang lama sampai 6 bulan bahkan lebih. Kok gitu ya? Iya, jadi nanti kalau dimasukin kandang, kita jodohkan, penjodohan pun minimal mungkin 3 minggu bahkan sampai 1 bulan ya, kayak gitu. Jadi kalau udah jodoh di kandang, nanti biarkan dia produksi 1 kali teman-teman, untuk yang parah. Jadi teman-teman yang punya gajo parah, coba aja cara saya ini. Atau teman-teman pengen ternak, cari aja burung yang udah rusak seperti itu, yang penting bulunya baru, masukin kandang ternak. Burung tersebut setelah produksi 1 kali, yang mau misalkan udah produksi 1 kali, dia udah kelihatan teman-teman, di dalam itu dia udah menguasai karena dia merasa pede punya betina tadi. Jadi mentalnya udah naik kalau udah biasanya udah ngawin-ngawin. Nah, seperti itu teman-teman bisa coba. Nanti teman-teman bisa coba setelah produksi kedua kali, burung tersebut misalkan betinanya ngeram, itu jantannya bisa dikeluarkan. Jadi sekaligus sambil beternak biasanya juga akan menghasilkan apa ya teman-teman, gajo lagi. Jadi untuk teman-teman yang ternak, cari aja gajo yang rusak-rusak seperti itu tadi. Toh hasilnya anakannya juga sama. Apakah anakannya juga putus? Ya enggak ya. Seperti itu, tergantung perawatan kita masing-masing. Jadi yang kedua ini digunakan untuk burung yang parah banget atau mentalnya udah down, lakukan di peternakan tadi. Terus yang kedua ya di pengumbaran teman-teman. Terus yang ketiga, nggak punya kandang ternak, nggak punya umbaran. Ini prosesnya agak lama, jadi jangan ketemuan burung minimal 1, 2, bahkan 3 bulan. Rawat aja harian, nanti lama-lama kalau udah ada mental, cas sama murai batu muda seperti saya bilang langkah pertama tadi. Oke, sekian dulu, terima kasih videonya, sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, teman-teman mungkin ada yang cari bibit anggur impor, ini Genja sekali, jenisnya Tran ya, sama Jupiter, Genja sekali. Teman-teman bisa chat admin di deskripsi, ada linknya ya. Jadi ini saya buah pertama untuk anggur saya ya. Oke, sekian dulu, salam satu hobi.